Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi, yaitu Ibu Dia Harminingsi SEIME karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia. Perkenalkan, nama saya Syarifah. Nama saya Fitriana Sauliadila. Nama saya Muhammad Irfan Mukli. Jadi di sini kami akan membahas tentang etos kerja dan kewirausahaan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu etos dan apa itu kewirausahaan? Dan mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Nah, jadi pembahasan etos kerja dan kewirausahaan ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fitriana Saulia Adila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang etos kerja dan kewirausahaan dan mengapa hal ini penting untuk kita bahas. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu nih terlebih dahulu, apa sih itu etos kerja? Etos kerja adalah suatu konsep penting yang berperan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia. Etos kerja mencerminkan sikap dan perilaku suatu individu dalam menjalankan sebuah pekerjaan, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, serta kesungguhan dalam bekerja. Jadi, hubungan antara etos kerja dan kewirausahaan ini yaitu sangat penting karena dapat menanamkan kesadaran pentingnya bekerja secara bersungguh-sungguh dan mencari rezeki melalui cara yang baik dan cara yang halal. Seperti perintah berusaha setelah beribadah, kemudian menyeimbangkan dunia dan akhirat dengan mengedepankan nilai-nilai etos kerja dan kewirausahaan. Nah, diharapkan individu mampu membangun kehidupan ekonomi dan berkelanjutan, bermoral, dan penuh dengan keberkahan. Nah, di dalam pembahasan etos kerja dan kewirausahaan ini terdapat studi kasus, yang mana studi kasus ini kami masukkan ke dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep etos kerja dan kewirausahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan prinsip kejujuran, amanah, dan itqan atau profesionalisme dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana membangun etos kerja yang ikhlas dan menjadikan bekerja sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, apa saja batasan halal dan haram dalam kewirausahaan Islam serta bagaimana menghindari praktik yang tidak jujur. Yang kelima, bagaimana pengaruh etos kerja Islam terhadap peningkatan keberhasilan usaha dan keberkahan. Yang keenam, bagaimana langkah-langkah menjadi kewirausahaan Islam yang tangguh dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa Quran surah yang terdapat di dalam pembahasan etos kerja dan kewirausahaan. Yang pertama yaitu adalah Quran Surat At-Taubah ayat 105, di mana ada beberapa poin penting yang dapat kita kutip dari tafsiran Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu adalah perintah bekerja dan beramal. Maksudnya apa? Perintah bekerja dan beramal ini maksudnya kita tidak hanya senantiasa bekerja, melainkan apa yang kita kerjakan itu senantiasa lillahi ta'ala, karena Allah, untuk mencapai amal soleh. Yang kedua, dalam pengawasan Allah dan Rasul. Kita sebagai manusia, ketika kita bekerja itu tidak terlepas dari yang namanya pengawasan Allah dan Rasul. Apapun yang kita lakukan, aktivitas sehari-hari selalu dilihat dan dinilai oleh Allah. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban di akhirat. Apapun aktivitas maupun hal yang kita kerjakan di dunia ini itu akan kita tanggung jawabkan di akhirat, di mana perilaku baik dan buruknya kita akan dinilai di akhirat kemudian kelak. Selanjutnya yang terakhir, poin yang terakhir ini adalah peringatan bagi orang-orang yang durhaka dan dapat dikutip dari Mujahid, yaitu Ibnu Katsir. Ini menjelaskan bahwa semua perbuatan manusia itu akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perintah berusaha setelah ibadah. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada umat muslim untuk bertebaran di muka bumi ini
untuk mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbanyak mengingat Allah dalam pekerjaan itu agar kita beruntung dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang etos kerja dan kewirausahaan terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Nah, berikut ini terdapat beberapa poin, yaitu tentang prioritas akhirat, yang dimana prioritas akhirat ini adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, sementara dunia hanyalah sarana untuk mencari keberkahan. Nah, kemudian yang kedua adalah keseimbangan wasatohiyah. Nah, yang dimana ini tidak meninggalkan urusan dunia seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya secara total, namun tidak berlebihan hingga melalaikan akhirat. Nah, selanjutnya adalah sedekah dan berbuat baik. Perintah untuk berbuat baik kepada orang lain, yaitu sedekah dan berbagi sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah larangan atau merusak. Yang ini disebutkan adalah dilarang melakukan kerusakan di bumi, tindakan kezaliman, kemaksiatan, atau kesombongan seperti Qorun. Selanjutnya adalah harta sebagai titipan, yang dimana segala anugerah, kekayaan, ilmu, kesehatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saya akan menjelaskan poin-poin penting yang terdapat dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 40. Yang pertama, prinsip keadilan usaha. Setiap manusia bertanggung jawab penuh atas hasil perbuatannya sendiri. Tidak ada yang menanggung dosa atau pahala orang lain. Yang kedua, pentingnya ikhtiar. Ayat ini menegaskan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, menuntut ilmu, dan beramal soleh, karena kesuksesan tidak datang tanpa upaya. Yang ketiga, kepastian balasan. Setiap perbuatan manusia, sekecil apapun itu, akan dimintai pertanggungjawaban dan dinampakkan kembali di hari kiamat. Yang terakhir, tujuan akhir adalah Allah. Segala usaha yang kita lakukan, maka hasil akhirnya akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, tujuan akhir adalah Allah. Segala usaha yang kita lakukan, maka hasil akhirnya akan kembali kepada Allah. Menegaskan kepada kita pentingnya untuk bertawakal setelah berikhtiar. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja dan kewirausahaan dalam Islam merupakan konsep yang menyeluruh dan terintegrasi antara aspek spiritual, moral, dan profesional. Islam memandang bekerja dan berwirausaha bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan niat ikhlas, cara yang halal, serta tujuan membawa kemaslahatan. Nah, kemudian terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja dan kewirausahaan. Yang pertama adalah Quran Surah At-Taubah ayat 105, yang kedua adalah Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang ketiga adalah Quran Surah An-Najm ayat 39-40, yang terakhir adalah Surah Al-Qasas ayat 77. Secara tegas, menekankan pentingnya bekerja keras, bertanggung jawab pribadi, keseimbangan antara dunia akhirat, serta keadilan di dalam memperoleh hasil usaha. Setiap usaha manusia akan diawasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sehingga etos kerja yang tinggi harus selalu disertai dengan nilai kejujuran, amanah, dan profesionalisme. Selain itu, kewirausahaan dalam Islam tidak berorientasi pada keuntungan material semata, melainkan pada keberkahan, yaitu pahala di dunia dan akhirat. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan dan potensi yang dimiliki manusia merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan secara bijak, tidak merusak, serta memberi manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Dengan demikian, penerapan etos kerja dan kewirausahaan Islam diharapkan mampu membentuk pribadi muslim yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.